Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk pertemuan kita yang ketiga, ya, yang mana melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnal dan posting, ya. Masih dalam mata kuliah kita ya yang sama ya, yaitu terkait dengan pengantar akuntansi jasa. Nah, dalam video pembelajaran pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang tentunya terkait dengan jurnal dan posting. Ya, saya harap seluruh rekan-rekan mahasiswa yang menonton ya untuk video pembelajaran kita di pertemuan ketiga ini dapat mencatat, mencermati, menganalisa, serta mempelajari secara baik, secara cermat, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru, khususnya dalam hal melakukan jurnal dan posting pada akuntansi perusahaan jasa. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, sebelum kita masuk kepada teks dari materi jurnal dan posting ke buku besar, lebih dahulu kalian harus paham ya, harus mengerti bahwasannya apa sih yang dimaksud dengan jurnal dan buku besar itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam definisi jurnal dan apa itu buku besar ya, pertama-tama kalian harus paham ya media dari sebuah di mana kalian untuk menjurnal tersebut ya, untuk transaksi-transaksi yang ada. Nah, untuk mencatat transaksi jurnal ya, itu kalian harus memiliki yang namanya buku jurnal. Nah, apa yang dimaksud dengan buku jurnal ya? Buku jurnal adalah suatu media untuk mencatat transaksi secara kronologis ya, ataupun secara urut waktu ya. Jadi buku jurnalnya ini adalah sebuah wadah ataupun media untuk mencatat, artinya untuk mencatat sebuah jurnal tadi dibutuhkan wadah, yang mana wadahnya itu adalah buku jurnal. Oke. Nah, setelah kalian paham apa yang dimaksud dengan buku jurnal, ya tentunya kalian juga harus paham definisi dari jurnal ya. Jurnal adalah catatan akuntansi yang permanen dan yang pertama ya, sehingga dikenal dengan the books of original entry. Nah, jadi jurnal dirancang demikian dan kondisi yang menyertainya ya. Jadi jurnal itu disebut sebagai the books of original entry ya dalam bahasa asingnya. Nah, buku jurnal juga berguna untuk membetulkan jurnal yang salah yang sudah terlanjur diposting. Nah, jurnal ini disebut jurnal koreksi ya. Jadi selain jurnal yang umum ya, terdapat juga jurnal yang mengkoreksi apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh akuntan ya. Nah, jurnal tersebut disebut dengan jurnal koreksi. Nah, pada gambar ataupun pada layar komputer kalian bisa kalian lihat bahwasannya di sini terdapat tabel ya. Nah, tabel ini disebut sebagai bentuk dari tabel jurnal ya. Jadi kalau kalian melakukan jurnal ya, ditulisnya ataupun diketiknya itu akan diinput di tabel ini ya. Yang mana bentuk jurnal ini sebagai format ataupun panduan dari transaksi-transaksi yang akan kalian input ya. Nah, di tabel bentuk jurnal itu yang pertama ada kolom tanggal dan yang kedua ada kolom keterangan ya. Kemudian ada kolom referensi ya. Nah, ini diisikan dengan kode rekening ya biasanya ya.
Kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit ya. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah jurnal ya, dan dalam hal ini dijelaskan dalam bentuk tabel ya, ataupun bentuk jurnal dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya posting ya. Nah, apa itu posting ya? Posting itu adalah proses akuntansi sesudah penjurnalan. Nah, jadi setelah tahap penjurnalan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan posting ya, posting ke buku besar ya. Jadi posting ke buku besar adalah proses akuntansi sesudah penjurnalan, yang mana dicatat ke buku besar ya. Kemudian perlakuan pemindahan informasi transaksi dari jurnal ke buku besar disebut posting. Nah, ini tadi ya. Kemudian ref ya, ref ataupun referensi ini disebut juga sebagai nomor rekening ataupun nomor perkiraan yang mungkin ada pada setiap akun-akun transaksi. Nah, kemudian berguna untuk mengelompokkan perkiraan-perkiraan dan sebagai kode agar mudah mencarinya. Jadi posting ini itu memindahkan akun-akun dari rekening yang sama ya, misalnya kas itu dikelompokkan kepada akun yang sama yaitu kas juga. Kemudian kalau dia akunnya utang dikelompokkan juga ke dalam akun yang sama yaitu akun utang. Kalau dia pendapatan dikelompokkan juga di akun yang sama sebagai kelompok akun pendapatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi guna posting ke buku besar itu ataupun input ke buku besar adalah untuk mengelompokkan transaksi akun-akun yang sama gitu ya. Oke, selanjutnya nomor perkiraan. Nah, nomor perkiraan yang paling banyak dipakai adalah sistem nomor ratusan. Nah, jadi misalnya 3 digit ya jadinya ya. Misalnya 112, 113, 114 misalnya. Kalau 112 misalnya akun kas, 113 misalnya akun utang, 114 misalnya akun pendapatan. Seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini pada layar. Nah, ini adalah bentuk dari pengelompokan akun-akun ya yang bisa dilihat juga dalam kode referensinya ya. Nah, kalau kita lihat nomor 100 sampai dengan 199 dikategorikan sebagai nomor referensi untuk kode akun Aktiva. Nah, yang mana nomor 100 itu adalah akun kas, 101 adalah kas di bank, 102 adalah piutang, 103 adalah perlengkapan, 120 sampai dengan 139 masuk ke dalam akun Aktiva tetap. Yang dijabarkan sebagai 120 merupakan akun peralatan, 121 adalah akun depresiasi peralatan. Nah, seperti yang kita tahu ya, ini adalah akun-akun dari Aktiva ya, yang mana akun Aktiva ini bisa dikelompokkan sesuai pada slide ini gitu ya. Nah, untuk kewajiban kode referensinya misalnya 200 sampai dengan 299, modal 300 sampai dengan 399, pendapatan 400 sampai dengan 499, beban 500 sampai dengan 599. Nah, nomor perkiraan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak selalu sama. Ini menjadi catatan kita ya, bahwasanya nomor akun yang kalian lihat pada slide ini merupakan nomor akun contoh ya, yang mana setiap perusahaan pasti memiliki nomor yang tidak sama, artinya memiliki kebijakan masing-masing untuk menyusun dari nomor akun referensi perkiraan dari transaksi ya. Nah, pada gambar kalian bisa lihat bentuk dari buku besar ya. Nah, jadi buku besar juga memiliki bentuk ya. Kalau kita lihat di slide adalah bentuk tabel ya, yang mana mencakup 5 tabel ya. Pada kolom pertama ada tanggal, kolom kedua keterangan, nomor ketiga referensi, nomor keempat debit, dan kolom kelima adalah kredit. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kalau tanggalnya berapa, misalnya transaksinya dibuat di kolom pertama ya, keterangannya apa, misalnya kas, kode referensinya berapa ya, misalnya 3 digit tadi, misalnya kalau untuk kas itu 100 atau 100. Nah, di sini nanti diinputkan 100, kemudian berapa besarannya di debitnya. Nah, oke, saya kira mungkin itu untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat membantu rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan
jurnal dan posting buku besar. Nah, pada video pembelajaran ini memang singkat, tetapi saya harap dapat menambah ilmu ataupun wawasan baru rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk terkait materi jurnal dan posting. Nah, untuk lebih lengkapnya, apabila ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan, boleh nanti melalui website akun e-learningnya masing-masing ya. Itu boleh dikomentari apa yang belum jelas ataupun ada yang ingin didiskusikan kepada kita semua di sini, boleh diperbolehkan ya. Saya tunggu komentar ataupun diskusinya rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, untuk pada hari ini, di materi video pembelajaran pada hari ini, saya juga melampirkan tugas untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian kerjakan. Nah, tugasnya itu adalah rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya harap membuat 10 transaksi akuntansi, kemudian kalian susun jurnal transaksinya secara tepat, setelah itu dilakukan posting ke buku besar. Nah, ini tugasnya. Dengan catatan transaksi akuntansi tidak saya tentukan ya. Artinya mahasiswa diberi kebebasan atas 10 transaksi tersebut. Nah, jadi bebas kalian mau mencari transaksi-transaksi akuntansi ya. Bebas, yang penting 10 transaksi, kemudian kalian jurnal, kemudian kalian posting ke buku besar. Itu ya tugasnya. Tugasnya nanti dilampirkan pada website akun e-learning kalian masing-masing ya, e-learning mahasiswa. Jadi kalian posting di sana tugasnya, untuk selanjutnya saya nilai ya. Nah, mungkin itu untuk terkait dengan tugas. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi terkait dengan neraca saldo ya. Yang mana nanti untuk materi pembelajaran neraca saldo ini kita akan menggunakan video Zoom meeting untuk pembelajarannya. Jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa hadir untuk minggu depan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa sekalian saya harap untuk mempelajari materi neraca saldo ini sebelum kita bertemu kembali di minggu depan. Oke, saya kira itu untuk video pembelajaran kita pada hari ini untuk pertemuan ketiga ya, terkait dengan materi jurnal dan posting. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah mendengarkan video ini secara serius ya, menyimak video ini secara baik ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, untuk selanjutnya tetap sehat, semangat, dan terus jaga protokol kesehatan sehingga kita dapat melawan penyebaran virus COVID-19 yang memprihatinkan pada saat ini, sehingga di kedepannya kita bisa bebas, bisa merdeka dari virus COVID-19. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi.